balik lagi. Kita harus tetap mendukung Indonesianya. Dan ini dia game pertama kita. 5 game terakhir. Kita mulai dengan Irangel dan gua akan digantikan oleh Jessica Jelly terlebih dahulu. Oke, thank you Bro Pasta. Dan sekarang akan ada pergantian caster. Dimana Jelly lagi OTW menuju ke setnya. Dan pelan-pelan tapi pasti sudah mulai duduk. Oke, tapi tampaknya nggak cuma Jelly yang pelan-pelan tapi pasti, arah pesawat pun sudah pelan-pelan tapi pasti dari Lipovska menuju ke arah Primos. Potongan cukup pelit untuk tim-tim itu di bagian server nih, tapi tentu masih banyak opsi untuk mencari kendaraan di atas Serozok ataupun di dekat-dekat dengan area Snaya. Hai, apa kabar Flowerfi? Luar biasa Jelly, dan akhirnya Jelly setelah pelan tapi pasti sudah sampai ke tempat duduk, sudah menggunakan headset. Betul, saya habis rotasi dari talent room tadi ya. Oh, jarak jauh? Rotasinya jarak dekat saja. Tapi ada halangin? Tidak ada obstacle, tidak ada musuh yang menghalangi juga. Jadi lancar jaya, dan ini dia ya, match pertama kita di hari terakhir. Dimana tadi dibuka dengan country cross battle. Betul, country balik ya? Cross country battle. battle. Tapi bisa bilang ya, cross country battle tadi sedikit pemanasan lah. Pemanasan buat pro player kita. Terutama kan Indonesia juga tanding. Dan juga pemanasan buat penonton untuk kembali ketika ada tim Indonesia bertanding di kancah internasional, semuanya didukung secara rata. Betul, pastinya kita akan mencari top 3 yang akan melaju ke babak FEA, dan pastinya circle sudah terbuka kembali, dan lagi-lagi seperti deja vu di beberapa match sebelumnya, kembali circle ke arah shooting range. Itu circle kayak hari pertama gak sih? Hari kedua game pertama kemarin. Mirip-mirip. Mirip banget, dimana circle menuju akhirnya ke area-area Ganka, dan deja vu lah. Ini bakal deja vu banget sih, dimana kita bakal lihat juga dari beberapa tim bakal bermain dengan lebih hati-hati mungkin dengan circle seperti ini, karena kalau kita ingat senternya itu kan gunung. Itu bakal banyak diperebutkan. Kalau kemarin ada pertempuran 3 tim, ada RRQ, Nero, Victim di kanannya. Ya. Di bawahnya mereka juga tempur. Ada Zone, ada NFT. Jadi itu area memang kerap diincar oleh banyak tim. Dan sekarang kita bakal juga dari tim-tim tentu dengan pengalaman di hari pertama, pengalaman di hari kedua, harusnya semua tim bakal bermain dengan lebih rapi. Tapi kalau kita sekarang juga dari tim Aura ya, tim yang bisa dibilang cukup underperform dan cukup mengagetkan gue. Ya. Setelah minggu ketiga Super Weekend, mereka bermain dengan begitu baik, begitu agresif, seolah-olah mereka reborn gitu ya. Betul. Bener-bener luar biasa banget sih. Dari auranya kayak lahir kembali naganya, dari minggu pertama, minggu kedua yang sedikit underperform, minggu ketiga luar biasa. Di grand final ini belum menemukan permainan terbaik mereka lagi. Ya itu dia, makanya agak sedikit mengheran juga gue dengan tim Aura di 2 hari ini. Memang sebenarnya kalau kita ngebahas dari segi papan skor atau placement sementara ini, ada beberapa tim yang benar-benar masih harus step up kembali. Ada Dewa United, Aura, dan juga Nero. Ini adalah 3 tim yang masih menyentuh angka 3 di kepalanya. Di Dewa United 39, Aura 35, dan juga Nero 34. Tapi dengan 5 match di hari ini, kita akan melihatlah seperti apa, apakah nanti bisa mereka semua untuk step up kembali mengejar ketertinggalan poin. Tapi yang pasti kalau misalkan mereka mau mengejar posisi tiket ke SEA, itu udah pasti agak susah sih. Betul, jujur untuk mengejar tiket ke SEA memang agak susah, tapi baik lagi, tidak ada yang mustahil sementara waktu ini selama hari belum selesai. Betul. Bisa aja dalam keadaan ideal buat tim-tim seperti Aura, buat seperti tim-tim di papan bawah juga, itu andaikan mereka bisa chicken 5 kali. Bisa 5 chicken? Bisa, tapi memang sangat sulit, karena 3 kali NFT aja udah kita sebut sesuatu yang luar biasa, di luar nalar gitu kan, 3 kali. Apalagi 5 kali. Tapi dibilang persentase 0, nggak juga. Adalah mungkin persentase kecil untuk hal tersebut terjadi. Masih bisa sih sebenarnya, karena memang kalau kita lihat dari posisi peringkat ketiga itu kan Skylets di angka 104. Kita throwback kembali ya kemarin di Liga ketika Aura menempati halaman kedua, dan tiba-tiba di hari terakhir mereka berhasil untuk menyabet posisi runner up. Itu bisa dibilang agak mengejutkan juga. Tapi apakah nanti dari 3 tim yang masih memang underperform akan memberikan kejutan-kejutan lainnya? Sama halnya dengan kemarin NFT. Yang memberikan kejutan luar biasa kepada kita semua. Jujur aja gue sangat tidak menyangka-nyangka NFT akan bisa step up sebesar itu untuk di grand final. Betul. Seperti ada strategi rahasia, atau sebenarnya mereka itu
di regular season kemarin hanya mencari informasi yang banyak untuk bisa nanti diimplementasikan ke grand final. Soalnya kemarin sebelum NFT mengakhiri hari kedua, mereka tuh di halaman kedua. Iya. Poinnya cuma dikit banget poinnya. Papan tengah lah ya kalau nggak salah. Papan tengah agak ke bawah dikit, tapi setelah hari kedua, 3 WC disabat dan juga beberapa permainan yang cukup konsisten, top 2 langsung dicapai oleh tim NFT. Mungkin terbantu juga dengan Bonafide yang underperform, sehingga posisi Bonafide nomor 2 tergeser oleh beberapa tim lainnya juga, tapi tentu nggak bisa mereka naik segitu cepat tanpa usaha yang baik dari mereka juga. Yes. Tapi ya didukung dengan tim-tim lain yang mungkin performanya juga sedikit goyang. BTR kemarin mereka hampir paling bawah loh. Tiba-tiba langsung lompat ke top 5. Tapi memang yang seperti yang gue bilang, dunia top 3 dan juga dunia 4-13 itu agak ada gapnya, 30 poin. Agak jauh ya. Iya. Jadi dunia top 3 itu bisa dibilang mereka adalah 3 tim yang sudah mencapai posisi 3 digit pertama. Sementara kalau yang dunia peringkat 4-16 itu berbeda. Tapi kali ini ada yang bertemu begitu saja dari seorang Kato berhasil untuk mendapatkan seorang player dari zone. Banyu sepertinya tertangkap begitu. Betul, tampaknya dari LVS ya, Livescape, mereka keluar dengan cukup cepat dari area mereka. Biasanya mereka tuh lebih lambat looting, tapi mungkin dengan mereka sudah mendapatkan pengalaman dari hari pertama, hari kedua, mereka tidak mau sampai terpotong rotasinya. Dan sekarang mulai terpantau juga dari tim BTR. Kalau diperhatikan, BTR temponya jauh lebih cepat ketimbang di regular season. Jauh lebih cepat ketimbang di hari pertama. Hari kedua mereka main dengan lebih cepat di ke arah center. Ya. Hari yang ketiga sekarang menurut gue makin cepat lagi. Baru menit ke-6 loh. Mereka udah sampai ke area-area sini. Ke rumah 12 ya. Iya. Ini bisa dibilang rotasi Bigetron Red Alliance pastinya juga udah berkaca dari kemarin di regular season. Mereka mungkin menghindari sih. Menghindari yang namanya ditahan di depan atau dihadang di depan. Mereka sama sekali tidak mau yang namanya rotasi dipotong. Karena yang namanya rotasi dipotong itu udah adalah posisi yang sangat sulit. Terlihat di sini banyak sekali tim yang berlomba-lomba untuk cepat-cepatan masuk ke dalam circle. Karena ketika kita lihat di circle 4 ataupun circle 5, tim yang sedikit telat rotasi itu biasanya kesulitan. Bukannya nggak mungkin bisa masuk sih, bisa aja masuk asalkan dia bisa mengsapu halangan di depannya. Tapi kalau misalkan udah ditahan, nggak bisa disapu juga, rontok satu persatu playernya, itu akan menjadi mimpi buruk pastinya untuk tim yang bisa dikategorikan sebagai telat dapat tempat checkpoint. Betul, tapi baik lagi sih, itu kan semua tergantung gameplay juga. Ada tim memang sengaja telat-telatin. Biar dapat elimination point. Betul, ataupun dari mereka telat-telatin, mereka tahu informasi. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Jadi kita bakal bermain muter dikit lebih jauh, kayak SG mainnya kan. Bisa. Tapi ada juga yang mainnya cepat banget ke center, kayak DU, kayak BTR sekarang. Juga mungkin seperti BFD, yang kalau lihat center, hajar langsung ambil tempat yang enak di center circle. Yes, benar. Wah, oke. Bermain di dunia yang lain, kebalik kepalanya ya. Oke, tampaknya dari Oki ini main di ini ya, bumi bagian selatan. Ini kebalik kelihatan di kamera kita. Anti gravitasi ya. Anti gravitasi. Oke, dan hal yang lain juga kita sudah mulai melihat kembali banyak sekali tim yang benar-benar melakukan rotasi cepat. Mereka semua mengantisipasi yang namanya tidak dapat checkpoint ataupun mereka harus melakukan retake area karena yang namanya udah regular season ya. Mereka udah bisa banget ngebaca rotasi tim mana dan rumah ini biasanya milik siapa. Dan mereka pasti berusaha untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Mengingat ini juga udah sisa 5 match ya. Betul, ini 5 match tentu tidak ada tim yang mau tusun di 5 match ini. Iya. Tapi baik lagi, kita ngomong hukumnya PUBG Mobile, harus ada tim yang tusun. Mau gak mau. Mau gak mau. Mau gak mau, akan ada tim yang tusun, akan ada tim yang WCD gitu, suka gak suka gitu. Iya. Itu hukum PUBG Mobile, tidak ada yang juara tanpa ada tim yang kalah duluan. Pastinya, mungkin yang lebih membedakan adalah waktu kali ya. Waktu ketika mereka memutuskan untuk fight atau enggak. Seperti kali ini kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance, sebenarnya mereka udah dapat informasi kalau misalkan di depan mereka ada tim lain yaitu Livescape. Tapi pastinya juga dari Bigetron Red Alliance mereka akan berpikir kembali, apakah harus gue fight sekarang atau tidak. Tapi sementara mereka lagi berpikir-pikir akan disengage atau engage Audrey yang sudah mulai membuka genderang perang yang dilemparkan sebuah granat ke arah depan. Kokangan granat kedua mungkin mereka akan melakukan regroup atau repositioning dari Audrey. Betul, tapi itu bakal tampaknya dari BTR tidak mau melepaskan high ground advantage mereka ya. Terus ditekan, terus di pressure, tapi sementara itu kita bakal lihat juga dari tim BTR sedikit berhati-hati, tidak mau sampai terlalu komit untuk perang dengan tim Livescape. Kita bakal terbaca pergerakannya oleh tim BTR, spray down dilaksanakan ke arah tim Livescape, tapi masih bisa keluar dari arah tembakannya tim Bigetron. Yep, berarti bisa dibilang Bigetron Red Alliance berhasil menjaga high ground mereka yang dari tadi mereka tahan.
Dan Livescape pun mau tidak mau harus mundur dan mencari bukit baru. Padahal sebelumnya kalau kita lihat Livescape duluan ya yang berada di area tersebut. Dan sementara circle-nya sudah mulai mengecil kembali. Tim demi tim berusaha untuk masuk terus-menerus ke arah tengahnya. Dan dari bukit Georgopol kita sudah mulai melihat sepertinya ada tim Scarlet yang akan berusaha untuk mengamankan area Gunung Georgopol. Betul, kita bakal kini tampaknya dari pegunungan pun sudah diincar oleh cukup banyak tim. Tapi di lain sisi ada beberapa tim juga masih bermain di ujung-ujung zona. Seperti NFT yang terburu-buru dengan zona yang berpindah ke arah Ruins, ke arah Gatka dan sekitarnya. Tentu ini masih banyak opsi nih, kan baru circle 2. Bisa mental ke area Ruins, ke area Open Field Pochinki, bisa juga ke bagian hospital, bisa juga ke Gatka. Ini 4 kemungkinan. Atau bisa ngedonat juga. Bisa ngedonat. semuanya Bisa ya. semua. Jadi tim-tim gak perlu terlalu terburu-buru ngambil center, karena memang center ini sulit banget dikontrol. Itu daerah pegunungan ini, di mana SG, Nero suka ngambil area ini. Lalu di bagian Gatka yang pasti kita bakal melihat beberapa tim seperti Zone, seperti mungkin Livescape sudah menghinggapi, dan juga bagian Ruins di mana biasa ada BFD dan juga tim Anarchy. Yes, betul. Semuanya udah berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat ternyaman mereka pastinya juga. Sementara waktu 10 menit sudah berjalan, baru ada 1 player saja yang terculik, Banyu dari Zone Esport, dan semuanya terlihat begitu damai, tentram, tidak ada fight yang berlanjut juga. Mungkin hanya sebagai informasi-informasi saja, warning shot juga kembali dilontarkan. Semuanya memiliki rumah masing-masing, memiliki open field yang mereka inginkan, memiliki compound yang mereka inginkan. Belum ada inisiasi fight lanjutan juga, dan mungkin baru pecah ini seperti di hari-hari kemarin ketika masuk ke circle 4, circle 5, ketika circle-nya udah mulai memaksakan semua player harus mau nggak mau fight gitu kan. Betul, tapi memang kita lihat sekarang juga dari beberapa tim mengubah strategi mereka. Terlihat dari Livescape bermain dengan lebih cepat ke center, dari tim BTR juga mengubah tempo permainan mereka. Dan ini bisa dibilang ya cukup mengacak-ngacak juga gameplay yang terjadi di game. Misalnya tim ini biasanya gue ngambil tengah kosong kok, tiba-tiba ada BTR. Gue biasa ngambil di pinggir-pinggir, rame, gue hati-hati banget kok sekarang kosong ya. Iya. Jadi ini yang sedikit baik lagi lah. Ajang adaptasi juga bagi semua tim. Akankah mereka bisa mengubah gaya main mereka untuk seoptimal mungkin dengan perubahan tim-tim lain juga, atau akankah mereka tetap bermain dengan gaya main mereka terlepas dari tim-tim lain adaptasi atau enggak? Kalau ada BTR atau ada BFD atau siapapun di center circle yang biasanya enggak ada, hantam aja. Nah, menang-menang kalah-kalah bisa aja terjadi gitu kan. Itulah kenapa why, karena because harus ada plan A dan plan B. Why? Because? Kenapa why? Karena Kenapa why? because. Oke. Gitu. Kenapa ada dia? Oke. So kita bakal lihat juga dari tim Boom ya, mereka sudah mengambil beberapa rumah-rumah yang sekiranya di pinggir-pinggir dari pesisir pantai. Tentu tempat yang terlihatnya ini agak pojok, tapi andaikan zona mental ke arah kiri menuju ke perpantaian, harga kompon mereka bakal meningkat dengan pesat. Wah, besok harga naik gitu ya. Bukan besok, next zone harga naik. Next zone harga naik, dipegang banget sama Boom. Tapi kita akan melihat kemana ke circle berikutnya, ternyata mengarah ke Bukit Georgopol. Sementara yang menarik adalah kontainer. Area kontainer, area perumahan dari Georgopol benar-benar kosong. Total. Dan mungkin kalau kita lihat dari Boom, langsung saja mereka pindah. Mereka tahu tadi sempat mereka lewati, itu kosong, ayo kita putar balik. Betul, tapi kita bakal tampaknya beberapa tim juga sudah mulai masuk di bagian utara. LVS pun mulai kedatangan tamu kan ya. Ada tim Bigetron yang ambil bagian lower groundnya. Tempat yang cukup beresiko kalau bertahan terlalu lama, tapi untuk sekarang ini cukup enak untuk coba nge-scouting ke arah tim LVS. Karena Luxi pun sudah membuka vision, tapi Luxi terkena spray dari seorang Thompson langsung menumbangkan dia ke arah lantai, ataupun lumayan low tapi tidak sampai tertumbangkan, bisa melakukan healing, dan mungkin dari BTR kali ini akan sedikit kesulitan untuk fight karena terpisah dua-dua. Yap, terpisah dua-dua dari Liquid yang akan berusaha untuk menyelamatkan seorang Luxi. Di belakang sana masih ada sebuah lower ground yang masih bisa dimanfaatkan, plus juga ada beberapa smoke yang sudah dibangun. Tapi masalahnya dari Zone tetap terus-menerus mengelok juga ke arah Bigetron Alliance. Berarti ada 2 tim yang sementara mengelok posisi dari Bigetron ini. Betul, BTR mau rotasi di antara 2 tim dan harus dengan cepat menutup angle shootnya. Gitu, kita bakal tadi seorang Luxi terkena kembali peluru dari tim Livescape, dari tim Zone belum connect pelurunya, tapi cukup membuat BTR kali ini harus berwaspada. Jangan sampai terlalu terbuka. Dari Zone memastikan bahwa tidak ada orang lagi di sisi belakang, dan BTR tampaknya selamat dengan keempat anggota mereka masuk ke area perbukitan. Ya, selamat dan berhasil untuk mendapatkan sebuah area. Namun kali ini ada yang tidak selamat juga, mungkin dari Alter Ego yang sedang berusaha untuk membangun sebuah rotasi Renalre di depan. Mobilnya ditembakin terus-menerus dan meledak. Mobil dari Renalre hancur berkeping-keping. Betul, tampaknya dari tim Alter Ego pengen mengambil lokasi yang sama dengan tim BTR, malah akhirnya harus termakan satu
kendaraan mereka sekaligus satu member mereka. BTR selamat di bagian perbukitan, tidak sampai ke puncak tapi enak di bagian lereng-lerengnya. Sedangkan di lain sisi kita bakal lihat dari tim Alter Ego masuk ke area perumahan tepat di depan area Gergopol Container. Yap, betul. Ini zonanya agak sedikit deja vu di mana Circle sedikit mengarah ke kontainer, nanti kontainernya rame terus tiba-tiba keluar dari kontainer. Dan kontainer bakal diisi 4 tim, 3 tim, Iya, rame deja pokoknya. vu banget kan Deja vu. Apakah akan terjadi kembali gitu loh hal yang sama, tapi kita akan melihat karena Circle juga tidak bisa ditebak. Circle itu adalah sesuatu yang random sekali dan tidak disetting ya pastinya. Tentu tidak disetting, tapi kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim seperti Aura, mungkin akan sedikit bete ya. Tadi gue ngisi di sini, tiba-tiba pindah. Sekarang balik lagi ke tempat gua. Nah kan, di PHP-in gitu kan ya. Oke, tampaknya nggak cuma Doi yang nge-PHP, tapi dari zona pun nge-PHP ya. Betul, karena zonanya seperti Doi juga. Semakin kita kejar semakin jauh dan sepertinya yang sudah mulai berdekat kali ini adalah Voin dan juga Takai. Voin meledak, granat terakhir dari Takai dan Voin pulang di posisi pertama. Betul, dengan cukup cepat ya fight tersebut berawal dan berakhir, dan dari Takai yang tadi mungkin ada kesempatan third party oleh tim lain langsung menutup kesempatan tersebut dengan Kean setelah fight langsung meng-clear area luarnya, memastikan visionnya aman untuk ke arah depan, dan tampak Circle pindah ke arah kontainer. Iya, kontainer kali ini benar. Di mana zona mental keluar di area Gatka menuju ke arah kontainer, dan kita bakal lihat battle di area kontainernya. Bener banget, tapi yang menarik adalah di sini dari Boom mereka langsung menguasai area kontainer terdalamnya. Mungkin mereka akan mengambil setup di tiang-tiang tinggi tersebut karena itu tiang kalau misalkan berhasil di secure itu enak banget sih buat motong-motong tim yang lagi datang, ditembakin gitu kan ya mobilnya. Betul. Atau enggak yang lagi lari-larian. Sementara semua tim sedang berlomba-lomba untuk masuk ke area Georgopol, area kontainernya ada Dewa United dan juga Bonafide kali ini yang bersamaan bergerak. Ada Skylights juga, Aura, begitu ramai area kontainer ini. Ya, tapi tampaknya cukup banyak player yang mulai berjatuhan juga dengan zona yang berpindah ke area kontainer. Kontainer tentu harganya naik mahal kali ini, dan tampaknya dari NFT juga ada di seberangnya bermain yang lebih santai menonton tim-tim lain saling menumbangkan. Aura dengan sudah mengambil area dalam kontainer harusnya bakal cukup diuntungkan secara zona, tapi sekarang kita lihat tadi dan kawan-kawan perlu berhati-hati karena serbuan tim-tim lain sudah mulai berdatangan. Wah gila, ini ramai banget, kelihatan dari minimapnya itu benar-benar warna-warni semuanya bertumpukan. Zone pun ditumbangkan, Dewa United pun ditumbangkan, satu persatu player dari tim sudah mulai dirontokkan. Dan yang menarik adalah ini circle-nya masih berpisah antara dua pulau. Bisa di pulau utara, bisa juga di pulau Georgopol. Nah, bisa juga mental ke area luar-luarnya, area gudang-gudang itu dari Georgopol apartemen. Itu soalnya dia. masih kemungkinan juga. Dan bisa juga mental ke area lapangan. Nah ini. Ke arah kanan gitu. Kalau sampai ke lapangan nih bakal jadi PR banget bagi tim-tim yang sudah booking tempat di area kontainernya. Ini chaos banget sih, bisa kelihatan banget dari bagian circle-nya sudah mulai padat merayap. Bahkan ada tim yang utara sama tim selatan ya. Mereka semua gambling nih pastinya, tapi belum kelihatan ada tim yang misa dua-dua. Mungkin RRQ tuh. RRQ misa di bagian bawah jembatan deh kayaknya. Misa dimana ya? BFD itu mengambil rumah yang tersisa di kanan. Itu malah gue kira banyak bakal ngincer karena masih masuk ke ujung zona. Tapi ini nih, dari Georgopol apartemen bakal enak banget sih bagi tim-tim seperti NFT, mungkin dari tim-tim sekitarnya juga. Ini bakal nyaman banget. Apalagi NFT menurut gue tempat enak sih. Gak ada lawan, splitannya enak, semua punya rumah. Yes, benar. Mereka bisa menjaga area dari circle-nya tersebut dengan sangat luas. Namun kali ini bisa terlihat sudah mulai banyak sekali perang berjatuhan, tapi belum terjadi close combat yang benar-benar signifikan banget. Itu depan-depanan dari Boker dan juga satu player dari Livescape terbokong. Ternyata Audrey, Boker berhasil mendapatkan satu persatu player dari Livescape. Betul, dari Livescape tinggal menyisakan satu player lagi yang ada di dalam area kontainer dari tim Boom. Poundbeat hanya bakal mencari player terakhir dari tim Livescape. Diputar-putar, Toms masih bertahan juga, bakal coba untuk one-on-one dengan lawannya. Dan Toms melakukan spray down, sekarang mungkin bakal coba untuk nge-end pemain dari tim Boom, tapi tidak bisa terlalu lama untuk nge-endnya. Tapi Toms tampaknya tergocek, nah akhirnya ter-takedown oleh tim Boom. 14 tim tersisa, 47 yang masih alive. Yes, betul sekali. Sempat melakukan refrag tapi tidak banyak. Ternyata Boom masih menyisakan 3 playernya yang survive di bagian kontainer. Namun di sisi lain, Dewa United ada satu player di bawah sana, seorang unit last man standing yang masih bersembunyi dari ancaman player Nero. Betul. Dan Nero ini benar-benar enak juga posisinya. Cuman masalah circle-nya nih. Kalau circle-nya mantul, Nero punya PR yang benar-benar luas. Benar-benar berat karena harus nyebrangin area luas. Betul, harus lewatin jembatan, harus lewatin juga tim-tim yang sudah mengisi pinggiran jembatannya, dan ini bakal PR. Zona ke arah mereka. Belakang mereka tuh blue zone. Gak mungkin ada yang nge-flank mereka dari blue zone. Ya bener, gak jauh loh zona dari mereka. Ini bakal enak banget bagi tim Nero karena sekarang mereka rotasinya gak perlu terlalu jauh lagi. Bahkan dari victim dari NFT menurut gue
tempat yang mereka ambil sekarang di tempat yang paling enak dan mungkin akan kedatangan cukup banyak tamu bentar lagi. Ya betul sekali, dan di lain sisi masih terjadi perang. Oh my god, sampai mobilnya meledak-meledak, terbang-terbang seperti itu. Dan ternyata dari Genesis Dogma kali ini berhasil untuk menyapu player-player dari Boom nampaknya. Betul, ini bakal terjadi fight yang cukup besar. Lihat berapa tim yang ada di kontainer. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 tim yang ada di seberang. Sedangkan 9 tim lainnya ada di area kontainer. Yes, benar. Dan Ikiar kayaknya nggak mau wasting time terlalu lama. Dia langsung ngambil baginya untuk langsung segera bergerak. Tapi masalah Ikiar tersisa sendirian saja. Bahkan kali ini dari Aura pun sedang berusaha untuk keluar dari bagian kontainer. Ada Skylight yang mengutus seorang Smith, dijangkarin di belakang gudang. Ditungguin player-player dari Aura dan Big Hero Alliance. Cukup menarik kalau kita lihat positioningnya. Ada Ryzen yang terpisah cukup jauh dan 3 player dari BTR yang berada di belakangnya. Betul, cukup banyak pemain yang sudah mulai mencemplungkan kendaraan mereka menuju ke arah perairan. Dan perlu diingat bahwa di perairan itu sulit untuk menembak. Dan sekarang bakal ada tim Aura harus bergerak juga. Zona sudah mulai OTW dari Alter Ego, GD, Aura, semua tim yang masih ada di kontainer harus bergerak dengan cukup cepat karena sekarang pinggir-pinggiran sungai sudah diisi. Granat demi granat dilontarkan dari player-player Alter Ego dan berusaha untuk menumbangkan satu player booster diamankan, tapi starter langsung ngacir dengan baginya, diinjak gasnya sampai mentok, berusaha untuk mendapatkan sungai. Wih, itu dia. Betul, dari BTR juga kayaknya menyusul masuk ke arah perairan. Victim enak banget kayaknya tinggal nembak-nembak terus ke dalam areanya dan tampaknya Liquid ngedrift baginya setelah banyak dipecahkan oleh seorang Misery dan sekarang langsung di-secure poinnya oleh Slayer. Ya, terjadi kembali ya, dimana siapa yang kenokin dia yang dapat. Dan ternyata dari Nero pun gak harus bergerak terlalu jauh, cukup sedikit repositioning. Ada lower ground juga, ini enak banget. Tapi kali ini kalau kita lihat dari RRQ, tempatnya sedikit tidak enak, berada di bawah jembatan, harus menerima beberapa peluru panas juga dari Victim. Betul, dan kedatangan cukup banyak tamu dari bagian perairannya. Mansi air kali ini, dimana Morty bakal mengincar orang-orang di air, coba nembak kiri kanan, karena tahu cukup banyak nih player-player yang mulai menenggelamkan diri mereka bersama dengan kendaraannya ke air untuk melakukan healing. Wah, banyak banget nih ikan-ikan nih, kayaknya yang di mobil-mobil ini pada healing ya tuh, nambah iya, ini lagi. healing semua pasti, ini nambah pasti semua healing. lagi. Welcome ya, super ramai sekali di bagian sungai-sungai ini. Ini yang enak kayaknya dari Bonafide juga baru datang, mungkin dia akan melakukan fight dengan Anarchy sebentar lagi. Iya, dia bakal fight dengan Anarchy mau gak mau sih untuk menentukan posisi, dan itu mungkin bakal jadi fight yang cukup penting juga. Tapi lain sisi dari tim SG masih tahan juga di ujung zona dengan tim Aura. Slayer bakal berlari menuju ke arah yang lebih aman, tapi Slayer termakan juga di sisi belakang dimana Ryzen bisa melakukan healing di sisi belakangnya. Wow, menarik sekali ada Ryzen menjadi jangkar terakhir dari Big Hero Alliance. Di belakang sana di Blue Zone akan berusaha untuk bertahan dengan healingnya, tapi Victim benar-benar menguasai zona, dapetin rumah juga, udah siap untuk nyayurin siapapun yang keluar dari sungai. Termasuk juga NFT ya, kalian harus maju sedikit ke arah Victim. Mungkin kita bakal fight antara NFT dan juga dari tim lawan, tapi dari Mort tampaknya harus sedikit ikutan berenang juga, tampaknya harus ikutan berenang bersama dengan player-player lainnya karena sekarang mulai banyak pemain harus keluar dari perairan. Lu tahu gak ini kayak itu mainan pas kecil yang mancing-mancing ikan manggap-manggap? Iya. Nah, kayak gini. Ini ya. Kayak gini persis. Ini ya, lagi mainan pancingan ikan manggap-manggap itu kan, semuanya yang di bawah harus mau gak mau naik ke udara menggap-menggap, ngambil lagi. Kalau bomnya kena, langsung menumbangkan tim SG nih. Coba kita lihat ya, kena apa enggak bomnya, karena dari Elimination Phase belum keluar juga dan ternyata masih di lock terus-menerus. Genesis Dogma juga harus pulang di posisi ke-13, benar-benar cilaka banget ini player-player yang masih ke-lock di bagian sungainya. Betul, tampaknya cukup banyak yang sudah mulai keluar juga dari area perairan, tapi tampaknya dari Morten juga Asa akan termakan oleh sakitnya Blue Zone. Bentar lagi, di lain sisi dari Victim nyaman banget, tinggal nunggu tim-tim lain datang ke area mereka. Enak banget Victim, dapetin zona iya, dapetin rumah juga ya, tapi kayaknya Victim harus kedatangan tamu baru. Nero is here akan berusaha untuk mengganggu zona nyaman dari Victim. Betul, coba kali ini dapat dilakukan oleh tim NFT. Mereka sudah dapat posisi di ujung zona, tinggal bermain lebih sabar lagi kali ini. Tapi tentu mereka juga harus berhadapan dengan tim Nero dan juga dari tim NFT posisi cukup enak juga. Yap, betul. Dan ternyata pengikisan massal pun terjadi mau tidak mau karena zonanya kembali bergerak, kembali sakit yang di sungai. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan mereka nggak punya healingan, naik juga ditembakin. Dan kalau kita lihat dari Victim, benar-benar menjaga dengan ketat area perumahan yang dia punya. Betul, teman-teman kita pakai dari TNFT bakal terus mengincar Nero yang menjadi sering zona kali itu membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Yes, dan ternyata mobilnya diledakin, dibantuin jadi fortingan ya. Terima kasih Sleepy sudah bikin fortingan buat Nero. Dan sementara juga kita lihat, dari bawah kolong mobil berhasil untuk mendapatkan seorang Miliano. Fajar begitu tajam matanya ke belakang sana, dan sepertinya dari Nero nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau stuck aja di belakang pohon-pohon
Mohon dan Fortingan. Betul, nggak banyak yang bisa bergerak, tapi kita bakal lihat ini tinggal 6 tim tersisa, 14 player masih live dari victim nyayur terus ke arah Nero di mana Rancu tapak kakinya kelihatan sedikit di bawah celah-celah kendaraan. Wah, bisa dimanfaatkan banget karena tadi bannya belum seutuhnya meledak ya, tapi sudah meledak. Jadi mau nggak mau terjadi sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh player-player NFT dan juga victim. Sementara udah satu persatu tim sudah mulai rontok juga. Betul, satu persatu mulai rontok, tapi lihat dari Nero. Meskipun nggak punya kendaraan, tapi mereka cukup nyaman kali ini. Di lain sisi dari victim, tampaknya harus berhati-hati karena di dalam kompon mereka ada Nerpeko yang lagi prone. Bisa banget ini Nerpeko melakukan backstep terhadap player-player dari victim. Namun masih usaha selanjutnya dilakukan. Terkena headshot. One tap yang begitu sakit dari M16 Canvas. Betul, tampaknya centing yang terdengar langsung digunakan untuk mentekan pergerakan dari tim Nero. Dan tampaknya nggak cuma victim, dari NFT mau nggak mau akan mengincar posisi tim Nero. Siapapun yang bisa dapetin Nero duluan menggunakan fortingan mereka mungkin akan WWCD. Ini gokil, circle-nya berada di Nero. Nero penguasa circle, tapi semuanya berusaha untuk menjatuhkan player-player dari Nero. Lagi-lagi one tap terus-terus dilakukan dari seorang Flippy. Semuanya ngincer, semuanya pengen posisi dari Nero. Betul, itu tempat paling enak tentunya. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari victim, dari NFT, dari DU, dari RRQ. Semua harus bergerak ke arah Nero. Siapakah yang bakal mendapatkan fortingan dan siapakah bakal WCD, ini tergantung dengan hasil fight-nya. Yes, betul sekali. Ini dia prima donanya sudah mulai diincar. Ini dia kontestan pertama kita. NFT ternyata nggak langsung straight ke arah depan, tapi ternyata Nerpeko berhasil untuk mendapatkan seorang Genfos di backstep begitu saja. Tidak sadar player-player victim mau nggak mau harus putar balik ke arah depan dan Misteri pun memulangkan Nerpeko. Betul, Nerpeko tampaknya menggunakan momen terakhir untuk menambahkan 1 poin eliminasi. Tapi dari victim yang tadi punya tempo, kali ini agak telat jadinya. Tapi dengan instan NFT memulangkan dari tim Nero. Akankah dari NFT bisa mendapatkan WWCD keempat mereka? Atau akankah dari victim yang kali ini sudah bergerak menuju ke low ground bisa ngebalikin keadaannya? Itu granat Flippy quad kill loh. 4. Iya, instan. What? Kayaknya nyamber sama mobil deh. Wah. Uni. Oke, kita lihat sekarang lagi-lagi Ninja Uni beraksi. Satu player berhasil diamankan, Rocky dan Flicker 2 berhasil dalam satu kokangan peluru. Dan kembali lagi Ramonet berhasil didapatkan oleh seorang Uni. One man show dari Dewa United, benar-benar gokil banget. Betul, Uni save the day kali ini merusak formasi dari tim victim. Dan mungkin dari NFT berterima kasih kepada Uni karena sekarang sudah mengikis jumlah pemain dari tim victim, dimana dari drone menyisir bagian low ground mencari posisi seorang Misteri, tim yang tadi mungkin bisa WWCD. Sekarang tinggal 1 player terakhir dan bahkan dari tim Dewa United masuk ke nomor 2, tapi harus berhadapan dengan 3 pemain dari tim NFT. Dan lagi-lagi kita bakal melihat winner chicken dinner untuk tim NFT WWCD yang keempat apa kelima? Keempat ya? 4. Oke. 4-5. Tunggu dulu, gua sampai lupa karena udah banyak banget. 1, 2, 4 ya? Keempat. Hey, wow, congratulations sekali lagi untuk tim NFT.